saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya. Jadi mari kita sama-sama menjadikan Al-Quran ini adalah teman setia kita. Dimanapun kita pergi, kita harus tetap. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaganya? Apakah kita harus menjauhi teman-teman yang sekiranya jauh dari Al-Quran? Tapi kan kita takut dibilang misalkan itu apaan sih, itu menjauh-jauh dari kita begitu. Itu apakah kita harus menjauh dari mereka atau bagaimana? Kita tidak bergaulnya. Oh ya, jadi ini penting bagi kita yang sebenarnya di dalam hati kecil kita ingin selalu dekat bersama Al-Quran. Akan tetapi kita dibatasi oleh perkataan-perkataan atau pergaulan-pergaulan daripada teman kita di luar. Ya, betul. Jadi kalau menurut saya di sini penting kita di dalam menata diri kita. Nah, bagaimana cara kita bergaul sehingga kita itu tidak keluar dari zona dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menata diri kita, kemudian menata pikiran kita. Pikiran kita ini juga harus ditata. Bagaimana cara kita di dalam bergaul, bagaimana cara kita di dalam mengungkapkan pikiran kita, mengungkapkan perkataan kita kepada teman kita, sehingga mereka itu tidak tersinggung dengan perkataan-perkataan yang memang itu sebenarnya baik. Nah, contohnya begini Ustaz. Ketika azan datang, sedangkan kita sedang duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan gitu. Kemudian azan berkumandang. Nah, terus kita bilang, oh saya mau break dulu, mau pergi sholat, kemudian baca Al-Quran. Jadi itu perlu kita atur bagaimana caranya supaya mereka juga ikut atau tertarik dengan diri kita dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh pikirannya. Jangan kita mentang-mentang di sini berdakwah, mentang-mentang kita ini ingin berdakwah kemudian secara keras kita menentangnya, secara keras kita bilang oh ini kalau udah azan langsung kita omeh dia. Nah, itu sebenarnya kurang baik menurut saya. Jadi perlu kita menata diri kita, menata pikiran kita, menata bagaimana pola bahasa kita terhadap teman-teman kita itu, sehingga kita itu nyaman di dalam bergaul. Oke, jadi tergantung diri kita ya teman-teman. Kita tidak perlu seperti membatasi diri kita untuk bergaul bersama teman-teman kita. Kita tetap bisa bergaul dengan teman-teman kita asalkan kita bisa menata diri kita di mana posisi kita ya setelah kalau azan berkumandang kita sholat, tapi tidak harus membatasi pergaulan kita dengan teman-teman kita. Oke. Untuk terakhir nih Ustadz, kita minta motivasi ke Ustadz. Yang pertama adalah motivasi atau tips biar tidak dikatakan sok-sokan sama teman-teman. Jadi misalkan kita sekarang lagi nongkrong sama teman-teman, misalkan seperti yang Ustadz bilang tadi, misalkan lagi nongkrong sama teman-teman dan kita ada kewajiban misalkan murojaah rutin, kita langsung meninggalkan teman-teman kita. Jadi tips untuk menghilangkan tips untuk agar teman-teman kita tidak berpikiran aneh terhadap kita itu seperti apa Ustaz? Jadi kalau tips dari saya, yang pertama itu adalah tetap kita niatkan bahwa diri kita ini benar-benar berdakwah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu luruskan niat. Nah, luruskan niat saja. Karena terkadang ketika kita mendapatkan komentar dari orang-orang lain, kita itu lemah. Ketika kita lemah, tentu di sini tujuan daripada hati kita itu akan berbelok. Nah, disinilah kita perlu di dalam mengatur atau menata hati kita sehingga niat kita itu tetap dengan apa yang pertama, yaitu tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian
Yang kedua, di sini perlu kita bergaul dengan teman-teman kita di luar sana. Walaupun mereka walaupun mereka bisa kita bilang jauhlah di dalam beribadah, jauhlah dengan bersama Al-Quran, tetapi kita di sini harus bisa bersikap netral. Bisa bersikap netral. Kemudian yang ketiga, bisa kita menjaga bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita dalam mengatur pola pikir sehingga hati kita ini tidak menyinggung orang tersebut. Karena begini teman-teman sekalian, di dalam kita dekat dengan Al-Quran, tentu di sini harus kita benar-benar percaya bahwa Al-Quran itu adalah mengubah diri kita. Mengubah diri kita. Karena bagaimanapun juga Al-Quran ini adalah murabbi kita. Al-Quran ini adalah murabbi kita. Nah, itu artinya kita menjadikan Al-Quran sebagai guru kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai pembangkit daripada spiritual kita. Karena begini teman-teman sekalian, kita di sini harus menjadi orang-orang yang bernilai. Dengan kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang bernilai. Jangan kita bercita-cita menjadi orang sukses, akan tetapi kita itu harus bercita-cita menjadi orang yang bernilai. Karena orang yang sukses itu perannya terhadap orang lain itu lebih sedikit daripada orang-orang yang bernilai. Sekarang kalau kita melihat orang yang sukses, saya bisa saja menjadi orang sukses tanpa memikirkan orang lain. Akan tetapi ketika kita bercita-cita menjadi orang yang bernilai, maka di sanalah tersebarnya harumnya keberkahan di dalam kita menebarkan manfaat kepada orang lain. Nah, begitu. Oke ya, teman-teman sangat bermanfaat ya. Jadi itu tipsnya tadi untuk menjaga untuk tidak menyinggung teman-teman kita dikala kita mau beribadah atau menjaga persahabatan kita dengan Al-Quran. Jadi untuk yang terakhir nih, kita minta pesan-pesan atau motivasi atau tips dari Ustadz untuk menjaga persahabatan dengan Al-Quran, untuk menjaga keeratan persahabatan kita dengan Al-Quran. Walaupun kita sudah keluar dari pondok, kita tetap bisa menjaga persahabatan kita dengan Al-Quran. Jadi kita minta tipsnya nih Ustaz, tips atau pesan atau motivasi buat teman-teman Syarif Quran Media dimanapun berada. Jadi untuk pesan-pesan ini tolong disimak ya teman-teman, sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ustaz. Baik, sebagai closing, jadi di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya. Jadi mari kita sama-sama menjadikan Al-Quran ini adalah teman setia kita. Dimanapun kita pergi, kita harus tetap di dalam hati kita ini adalah Al-Quran. Karena bagaimanapun juga Al-Quran ini akan terus setia menemani kita sampai akhir hayat kita, sampai di kuburan kita. Hanya Al-Quranlah yang akan setia di dalam menemani kita. Kemudian Al-Quran ini adalah cahaya. Kalau kita ingin dipenuhi dengan cahaya, hidup kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita, perkataan kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini kita itu harus meraih cahaya itu, yaitu dengan menghidupkan Al-Quran di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kita harus terus belajar mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, memandang terus apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena begini, kalau kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pandanglah Al-Quran itu. Teruslah baca Al-Quran itu, teruslah gali makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Kemudian terus kita ramaikan suasana di dalam diri kita, ramaikan suasana lingkungan kita itu dengan Al-Quran, sehingga semua diri kita, lingkungan kita, semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu pada sejatinya adalah suatu kebahagiaan
yang terkadang tidak akan bisa didefinisikan oleh akal pikiran kita. Oke, baik. Cukup Ustaz? Cukup. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, jadi mau di pondok atau di luar pondok, kita tetap bisa menjaga persahabatan kita dengan Al-Quran, tentu dengan tergantung dari kita sendiri. Jadi kita bagaimana kita menata diri kita, dari bagaimana cara menjaga diri kita biar kita mempererat hubungan dengan Al-Quran walaupun kita di lingkungan misalkan di luar pondok ya Ustaz ya. Jadi cukup ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ke sahabat Sharing Quran Media dimanapun berada. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Jadi kita akan terus menemani teman-teman dan share ilmu bermanfaat, insyaallah bermanfaat ya Ustaz ya. Insyaallah bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel Sharing Quran Media. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat ke teman-teman semua dan bisa menyiarkan ilmu-ilmu Al-Quran tentunya, ilmu-ilmu terbaru tentang Al-Quran. Baik, kami undur diri dari hadapan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari saya sendiri dan pembicara tentunya, dan semua yang kesalahan yang kita ucapkan atau kita perbuat itu asalnya dari diri kita sendiri. Jadi ilmu yang disampaikan tadi mohon disimak baik-baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya undur diri dan pembicara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.